sampai 10 bulan di rumah. Kata-kata seperti bosan, produktivitas menurun, sampai pada keinginan kembali untuk bekerja di kantor atau kuliah di kampus bagi mahasiswa seringkali terdengar. Baik itu melalui curhatan langsung dari teman ataupun sekedar lewat di sosial media. Ngomong-ngomong soal produktivitas, bagaimana sih produktivitas Anda selama masa pandemi ini? Apakah menurun, sama saja, atau bahkan justru meningkat? Fakta-fakta di internet mengatakan bahwa produktivitas segala sektor maupun sektor diri Anda sendiri mengalami penurunan. Kemudian bergeser ke pertanyaan selanjutnya, seberapa teraturkah pola aktivitas Anda selama masa pandemi ini atau ketika Anda mulai bekerja dari rumah? Berantakan atau teratur-teratur saja seperti biasanya? Sekarang ini kebanyakan artikel membahas tips dan trik atau bagaimana sih cara mengembalikan pola aktivitas yang semula berantakan menjadi lebih teratur. Apakah seberantakan itu? Berantakan atau tidaknya pola aktivitas atau pola hidup seseorang sebenarnya bergantung kepada individu masing-masing. Sekarang sebagai contoh, misal ketika Anda bangun tidur, kemudian Anda menyadari bahwa pada hari itu Anda kebagian jatah untuk bekerja dari rumah dan kantor memberikan fleksibilitas waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kantor. Langsung muncul di benak pikiran bahwa mungkin Anda akan melanjutkan tidur kembali atau beranjak untuk memulai aktivitas. Kebanyakan orang dan mungkin saya sendiri akan kembali tidur karena fleksibilitas waktu yang diberikan dan menunda pekerjaan pada hari itu juga. Apakah hal tadi merupakan awal dari ketidakteraturan aktivitas Anda pada sehari-hari? Mungkin. Semua ini tentang bagaimana kita memulai. Waktu-waktu krusial dalam hari Anda adalah ketika Anda memulai hari. Waktu di mana Anda mulai menentukan akan makan apa hari ini, akan olahraga nggak ya pagi ini, atau tadi akan tidur lagi atau memulai aktivitas. Betapa beratnya pilihan-pilihan tadi meskipun Anda baru saja akan memulai hari. Anda akan berpikir sangat keras tentang sarapan apa yang akan Anda makan hari ini. Begitu juga dengan hal yang lainnya. Menit-menit selanjutnya adalah suatu keajaiban. Apa yang akan terjadi ketika Anda telah memutuskan semua aktivitas yang akan Anda lakukan? Anda dapat dengan mudahnya menjalani aktivitas tersebut. Percaya atau tidak? Mungkin jika kita dapat gambarkan kesimpulan dari penjelasan tadi, betapa sulitnya kita memulai aktivitas. Namun ketika kita sudah memulai aktivitas tersebut, aktivitas itu akan berjalan sangat lancar. Yang tadinya aktivitas tersebut kita anggap sebagai hal yang sulit, namun ketika kita sudah menjalaninya akan terasa sangat lancar. Hal ini tidak hanya berlaku pada bagaimana Anda memulai hari, tapi juga bagaimana Anda dapat memulai aktivitas Anda. Lalu bagaimana dengan cara kita untuk memulai? Jawabannya cukup simpel dan sederhana, namun akan terasa sangat sulit bagi beberapa orang, karena cara-cara ini membutuhkan konsistensi, dan konsistensi tidak dimiliki oleh beberapa orang. Yang pertama adalah susunlah rencana atau rancangan aktivitas Anda, baik itu nanti dalam bentuk harian, mingguan, atau bulanan. Yang terpenting adalah Anda sudah menyusun rancangan aktivitas-aktivitas tersebut sehingga nantinya Anda tidak perlu memikirkan lagi akan melakukan aktivitas tersebut bagaimana dan bagaimana dengan urutannya. Susunlah skala prioritasnya juga sehingga nantinya Anda dapat memilih aktivitas mana yang lebih penting dan lebih dahulu untuk dikerjakan. Anda dapat menyusun skala ini atau rancangan ini melalui beberapa aplikasi yang sudah ada, dan mungkin contoh aplikasi ini seperti Google Calendar, Google Tasks, dan sebagainya. Cara yang kedua adalah segera kerjakan. Jangan menunda. Menunda adalah awal dari penundaan-penundaan yang lainnya. Ketika Anda sudah menunda,
maka semuanya akan tidak berjalan sesuai apa yang Anda telah rencanakan. Maka dari itu, yang Anda harus lakukan setelah merancang aktivitas apa yang akan Anda lakukan adalah segera kerjakan. Hal yang sama sebenarnya terjadi pada aktivitas sehari-hari saya. Salah satu contohnya adalah ketika saya membuat dan merencanakan video TED Talk ini. Tugas video TED Talk sebenarnya sudah diberikan sejak awal perkuliahan. Namun, saya mengerjakannya pada saat akhir-akhir masa perkuliahan. Hal ini berawal dari rencana saya yang menganggap bahwa nanti saja mengerjakan tugas ini saat mendekati ujian tengah semester. Namun, kata nanti ini berawal pada nanti-nanti yang lain sehingga membawa saya pada waktu ini, di mana saya hanya memiliki tenggat waktu yang sedikit untuk mengerjakan tugas ini. Mengapa pada awalnya saya berpikir nanti untuk mengerjakan tugas ini? Karena saya berpikir bahwa pada awalnya bahwa tugas ini akan sangat sulit dan berat untuk dikerjakan, makanya saya akan menyisihkan tugas ini untuk nanti. Dan setelah saya mengerjakan tugas ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Pada intinya adalah memulai. Ketika kita sudah memulai, dan saat saya memulai untuk mengerjakan tugas ini, bahkan saya hanya membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Betapa menyesalnya saya hari ini, di mana saya tidak memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan ujian akhir semester saya. Dan ya, memulai adalah kunci dari produktivitas Anda. Jadi tunggu apa lagi? Segera bereskan tugas-tugas Anda hari ini dan nikmati sisa hari Anda dengan tenang. Saya Brian Banu Santiko, pamit undur diri.